Pada suatu hari yang sangat genting dalam sejarah Islam, Nabi Muhammad berdiri di medan perang Uhud. Debu beterbangan, suara besi beradu, dan teriakan perang menggema di udara. Awalnya kaum muslimin berada di atas angin, namun keadaan berubah drastis ketika sebagian pasukan pemanah meninggalkan posisi mereka. Musuh yang melihat celah itu segera menyerang dari arah belakang. Kekacauan pun terjadi. Di tengah situasi yang kacau itu, Nabi Muhammad menjadi sasaran. Anak-anak panah beterbangan, pedang terayun tanpa ampun. Para sahabat terpencar, sebagian terluka, sebagian gugur. Dan di saat yang paling berbahaya itu, Nabi Muhammad tetap berdiri dengan penuh keteguhan. Lalu terjadilah sebuah peristiwa yang membuat para sahabat dan generasi setelahnya menitikan air mata. Seorang sahabat mulia bernama Abu Dujana, ada juga riwayat kuat yang menyebut Sa'ad bin Abi Waqqas, dalam momen-momen perlindungan dengan panah, berdiri tepat di depan Nabi Muhammad. Ia tidak bersembunyi, ia tidak mundur. Ia menjadikan tubuhnya sendiri sebagai perisai hidup. Ketika anak panah melesat ke arah Nabi Muhammad, sahabat itu melangkah maju. Panah pertama menancap di tubuhnya, panah kedua menyusul, panah ketiga, keempat, dan seterusnya datang bertubi-tubi. Satu persatu anak panah itu menembus punggung dan tubuhnya. Namun yang luar biasa, ia tidak bergerak sedikit pun. Ia tetap berdiri, menahan sakit yang tak terbayangkan, hanya agar satu anak panah pun tidak mengenai Nabi Muhammad. Dalam beberapa riwayat disebutkan, punggung sahabat itu dipenuhi anak panah, hingga tubuhnya tampak seperti landak. Darah mengalir, nafasnya terengah, tapi kakinya tetap kokoh menapak di tanah. Ia tahu, jika ia mundur satu langkah saja, maka panah itu bisa mengenai manusia paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ia memilih menahan semuanya sendirian. Nabi Muhammad melihat itu. Beliau melihat sahabatnya berdiri sebagai benteng hidup. Dalam kondisi terluka, Nabi Muhammad tetap mendoakan dan memuji keberanian serta pengorbanan para sahabat yang melindungi beliau dengan nyawa mereka. Bayangkan kakak, ini bukan adegan film, ini bukan cerita karangan. Ini kisah iman yang benar-benar hidup. Seorang sahabat tidak berpikir tentang keselamatan dirinya. Ia tidak memikirkan apakah ia akan hidup atau wafat. Yang ada di hatinya hanya satu. Jangan sampai Rasulullah terluka. Inilah cinta yang tidak diucapkan dengan kata-kata. Inilah iman yang tidak butuh pembuktian di mimbar. Inilah pengorbanan yang tidak pernah meminta balasan. Perang Uhud mengajarkan satu pelajaran besar bagi umat Islam. Bahwa kemenangan dan kekalahan bukan hanya soal jumlah dan strategi, tetapi juga soal ketaatan, kesabaran, dan keikhlasan. Dan dari peristiwa ini pula kita belajar betapa Nabi Muhammad bukan hanya seorang pemimpin, tapi seorang Rasul yang dicintai oleh para sahabatnya melebihi diri mereka sendiri. Hari ini kita mungkin tidak berada di medan perang. Kita tidak berhadapan dengan anak panah dan pedang. Tapi pertanyaannya, seberapa besar kita melindungi ajaran Nabi Muhammad dalam kehidupan sehari-hari? Ketika sunnah beliau diremehkan, apakah kita diam? Ketika ajaran beliau ditinggalkan, apakah kita peduli? Ataukah kita justru sibuk melindungi kepentingan diri sendiri? Para sahabat melindungi Nabi Muhammad dengan tubuh dan darah mereka. Sementara kita seringkali melindungi ego, gengsi, dan kenyamanan pribadi. Kisah ini bukan untuk membuat kita merasa kecil, tetapi untuk menyadarkan hati bahwa iman bukan hanya di lisan. Iman adalah keberanian untuk berdiri teguh meski harus berkorban. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menanamkan di hati kita cinta yang tulus kepada Nabi Muhammad. Bukan hanya cinta yang diucapkan, tetapi cinta yang dibuktikan dengan ketaatan dan amal. Dan semoga kisah pengorbanan para sahabat ini menjadi pengingat bahwa Islam berdiri kokoh hari ini karena darah, air mata, dan nyawa orang-orang yang benar-benar beriman. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarganya, para sahabatnya, dan semua yang mengikuti jejak mereka hingga akhir zaman.